Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajra dengan NIM 105721113921 dari kelas M21D. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi ke-10 mengenai bisnis model kanvas. Pada contoh kasus perancangan model bisnis kanvas ayam kasibu menggunakan bisnis model kanvas. Nah, kita masuk pada materi, yaitu yang pertama yaitu model bisnis. Menurut Alexander dan Yves, pada bisnis model generation 2012 adalah gambar dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Yang kedua yaitu model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Yang ketiga yaitu peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang, meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat yaitu analisis SWOT. Menurut Giogianto 2005, SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian kualitatif sebagai primer dan metode kuantitatif untuk mendukung dan memperkuat data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Teknik pengelolaan data dengan menggunakan metode peramalan serta analisis SWOT untuk melihat kondisi internal dari perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada model bisnis canvas existing. Yang pertama itu customer segment. Ayam kasibu adalah makanan cepat saji yang memiliki gerai di sekitar perumahan warga. Penempatan gerai tersebut dilihat dari banyaknya penduduk dan kendaraan yang melintang. Hal ini sangat strategis untuk menarik pelanggan karena ayam kasibu sendiri mengambil pasar tanpa melihat jenis kelamin dan umur. Menurut ayam kasibu, menu yang disajikan oleh ayam kasibu adalah makanan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Selanjutnya yaitu value proposition. Ayam kasibu menyediakan makanan cepat saji yang menyediakan menu dengan olahan ayam yang memperhatikan rasa seperti buatan ibu dan pelayanan yang ramah seperti ibu. Ketiga yaitu channels. Ayam kasibu memiliki saluran yang digunakan untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan. Saluran tersebut yaitu gerai penjualan dan gerai mitra. Selanjutnya yaitu yang keempat, customer relationship. Ayam kasibu memiliki cara tersendiri untuk menjalin hubungan dengan pelanggan mereka. Dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan karena ayam kasibu menjual produknya di gerai yang berarti dapat langsung bertatapan dengan pelanggan. Hal tersebut dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dengan para pelanggan. Selain berinteraksi langsung, ayam kasibu juga berinteraksi melalui sosial media dengan memberikan informasi terbaru seputar ayam kasibu. Yang kelima yaitu key resource. Ayam kasibu memiliki dua sumber daya yang penting, yaitu bagian produksi dan bagian penjualan. Bagian produksi adalah bagian yang memproduksi ayam bumbu dan tepung bumbu yang menjadi bahan utama ayam kasibu. Bagian ini sangat krusial. Jika ayam produksi tidak berjalan lancar, maka akan mempengaruhi bagian penjualan dan semua sistem akan berhenti. Nah, dan bagian penjualan yaitu adalah bagian menjual produk seperti penjaga gerai atau kasir. Selanjutnya yang keenam yaitu aktivitas. Ayam kasibu memiliki aktivitas kunci yang dapat mengantarkan produk sampai kepada konsumen. Aktivitas pertama adalah pembelian bahan baku karena ayam bumbu yang digunakan hanya bertahan selama beberapa hari. Jika jadi pembelian barang harus dilakukan agar aktivitas selanjutnya dapat berjalan. Aktivitas kedua adalah produksi. Dalam aktivitas produksi terdapat dua aktivitas, yaitu membuat ayam bumbu dan tepung bumbu.
Aktivitas ketiga adalah marinasi. Pada proses ini adalah proses yang utama yang menciptakan ciri khas rasa dari ayam kasibu dengan cara memasukkannya ke dalam freezer. Aktivitas terakhir adalah penjualan. Setelah ayam dimarinasi dan dibekukan lalu dikirim ke gerai penjualan dan ke gerai mitra yang nantinya akan dimasak dan dijual kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu key partner. Ayam kasibu memiliki mitra kunci yaitu supplier ayam, supplier bumbu, supplier minyak goreng, supplier tepung, dan supplier plastik. Para supplier membuat mitra dengan kontrak jual beli di mana supplier harus siap mengirimkan bahan baku pada hari yang dijadwalkan dan bahan yang dikirim adalah bahan yang terjaga kualitasnya. Ayam kasibu juga memiliki mitra penjualan atau customer franchise, di mana pelanggan yang tertarik untuk menjual produk dari ayam kasibu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya kerjasama dengan mitra penjualan, ayam kasibu dapat memperluas jangkauan pasar yang ada sehingga brand ayam kasibu saat ini sudah mulai banyak dikenal di masyarakat, khususnya di daerah Bekasi dan sekitarnya. Kedelapan yaitu revenue stream. Pendapatan ayam kasibu berasal dari penjualan dari gerai penjualan, penjualan bahan mentah ke gerai mitra, dan penjualan nasi box. Kesembilan yaitu cost struktur. Biaya yang dikeluarkan oleh ayam kasibu adalah biaya sewa, biaya operasional, dan gaji karyawan. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang menjadi proses utama dalam proses bisnis ayam kasibu, dan untuk biaya gaji karyawan menggunakan sistem yang berbeda untuk karyawan produksi digaji berdasarkan UMR dan meningkat setiap tahunnya. Untuk karyawan yang menjaga gerai penjualan digaji dengan sistem bagi hasil dari berapa banyak produk yang berhasil dijual setiap bulannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Hasil evaluasi menggunakan analisis SWOT terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan model bisnis kanvas existing. Berdasarkan dari evaluasi SWOT, masalah yang muncul harus segera diatasi agar tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan menyelesaikan masalah dengan metode peramalan. Didapat solusi dan penambahan terhadap blok key activities dan dibentuk model bisnis kanvas susulan. Selanjutnya itu model bisnis kanvas susulan. Pada key partners yaitu terdapat supplier dan customer franchise. Dan pada key activities yaitu ada pembelian bahan baku, proses produksi, proses marinasi, dan penjualan. Dan ditambah dengan peramalan permintaan. Selanjutnya itu key resources, yaitu bagian penjualan dan bagian produksi. Selanjutnya yaitu value proportion, yaitu mengutamakan rasa yang khas seperti masakan ibu dan pelayanan yang ramah bagaikan seorang ibu. Selanjutnya yaitu customer relationship, yaitu pelayanan yang ramah dan sopan dan memberikan update di media sosial. Selanjutnya yaitu channels, yaitu terdapat gerai penjualan, gerai mitra, dan sosial media. Selanjutnya itu customer segment, yaitu warga sekitar gerai. Dan pada cost struktur ada yaitu biaya sewa, biaya operasional, dan gaji karyawan. Dan yang terakhir yaitu revenue stream. Ada penjualan dari kedai, penjualan keperluan customer franchise, dan penjualan nasi box. Nah, rekomendasi ini merupakan hasil dari masalah yang ada. Masalah yang sering terjadi adalah terdapat ayam bumbu yang busuk dan tidak dapat dijual ke customer franchise yang menyebabkan kerugian. Dari hasil perhitungan peramalan permintaan, didapat hasil permintaan 1 tahun ke depan dengan menambahkan pembuatan peramalan permintaan di blok key activities model bisnis kanvas. Rekomendasi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi ayam kasibu. Nah, kesimpulannya yaitu gambaran model bisnis kanvas dari ayam kasibu sudah memenuhi standar dari teori Osterwalder dan Pigneur yang terdiri dari 9 blok
yang saling berkaitan, yaitu yang pertama itu customer segment. Segmen ayam kasibu adalah warga sekitar gerai. Kedua, value proposition. Berdasarkan moto ayam kasibu, memperhatikan rasa seperti buatan ibu dan pelayanan ramah seperti ibu yang menjadikan ciri khas ayam kasibu. Yang ketiga yaitu channels. Ayam kasibu memiliki gerai penjualan dan gerai mitra untuk menyampaikan nilai serta media sosial untuk menjangkau masyarakat di luar jangkauan gerai. Keempat yaitu customer relationship. Ayam kasibu memiliki cara tersendiri untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan dengan memanfaatkan gerai-gerai yang sudah ada. Kelima yaitu key resources. Sumber daya yang paling penting adalah bahan-bahan untuk proses produksi dan bagian penjualan seperti gerai dan kasir. Keenam yaitu key activities. Aktivitas kunci ayam kasibu adalah pembelian bahan baku, proses produksi, dan penjualan. Ketiga kunci ini saling berkaitan untuk mencapai keuntungan. Ketujuh yaitu key partners. Pada partner kunci dari ayam kasibu yaitu supplier dan customer franchise. Kedelapan yaitu revenue stream. Pendapatan ayam kasibu berasal dari gerai penjualan bahan mentah kepada gerai mitra dan penjualan nasi box. Terakhir yaitu cost struktur. Biaya yang dikeluarkan ayam kasibu adalah biaya tetap seperti biaya sewa dan gaji karyawan serta biaya operasional. Adapun beberapa saran dari penelitian untuk pemilik ayam kasibu untuk meningkatkan penjualan, efektivitas dan efisiensi dari proses bisnisnya. Yang pertama yaitu ayam kasibu harus memikirkan kegiatan promosi yang lebih baik yang sesuai dengan target pelanggannya. Dengan adanya promosi, target pelanggannya akan berbondong-bondong untuk mencoba produk ayam kasibu, tidak hanya untuk warga sekitar gerai, tetapi juga masyarakat yang berlalu lalang. Yang kedua yaitu ayam kasibu sebaiknya menawarkan produknya untuk event-event yang ada seperti acara arisan, hajatan, atau acara buka bersama yang dapat memesan dalam jumlah yang besar. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.